Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada saat ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam kondisi prima, tak kurang satu apapun. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia, perkenankan saya Arsidi dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta akan menyampaikan paparan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Promosi melalui e-worm terhadap minat berkunjung di perpustakaan Widya Pustaka, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Baiklah, langsung saya paparkan melalui PowerPoint. Jadi karya tulis ini disampaikan dalam rangka mengikuti UKPPI 3 BPKP Kota Jakarta tahun 2020. Nah, latar belakang dari penulisan karya tulis ilmiah ini dengan judul tersebut melihat bahwa salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan perpustakaan yakni adanya kegiatan komunikasi antara pengguna dan pustakawan sebagai bentuk ciri khas manusia dalam beraktivitas. Ini menurut Sutarno ya dalam manajemen perpustakaan. Kemudian perpustakaan sendiri terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah jenis perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan khusus ini menurut Sulistyo Basuki dalam pengantar ilmu perpustakaan adalah perpustakaan yang berada di sebuah lembaga atau instansi, baik pemerintah atau swasta. Nah, salah satu upaya promosi itu tentu dengan melihat kebiasaan pengguna. Nah, kecenderungan pengguna mengakses informasi di era saat ini, di era kemajuan teknologi saat ini adalah melalui internet. Nah, menurut data polling dari APJJI tahun 2018, ternyata ada 24,7 yang berkomunikasi lewat pesan ya dengan menggunakan internet. Nah, ini datanya. Nah, kemudian kenapa saya memilih perpustakaan Widya Pustaka? Karena perpustakaan Widya Pustaka ini merupakan perpustakaan khusus di Kota Yogyakarta yang pada tahun 2018 menjadi juara 1 lomba perpustakaan khusus. Kemudian di tahun 2019 juga sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perpustakaan Republik Indonesia. Kemudian potensi yang dimiliki perpustakaan di Widya Pustaka dari sisi aspek koleksi, ini subjek yang dimiliki banyak konten-konten pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, perpustakaan adalah sarana yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai. Kemudian yang kedua, kurangnya minat pegawai atau pemustaka dalam pemanfaatan perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah kendala dalam melakukan promosi. Dari identifikasi masalah tersebut, penulis coba rumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana promosi yang dilakukan oleh perpustakaan Widya Pustaka. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi kendala terhadap promosi. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh promosi terhadap minat berkunjung. Tentunya promosi berbasis e-worm yang penulis sampaikan. Nah, sebelum lebih jauh, coba penulis paparkan tentang apa itu promosi, strategi promosi, dan e-worm itu. Nah, promosi menurut Gito Sudarmo adalah cara mempengaruhi konsumen agar mereka kenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan, kemudian konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Sama artinya dengan perpustakaan. Bagaimana perpustakaan ini mempengaruhi pegawai agar mereka kenal dengan buku-buku informasi yang ada di perpustakaan, kemudian pegawai itu tertarik kemudian membaca, memanfaatkan informasi tersebut. Nah, kemudian strategi promosi menurut Siagian menyatakan bahwa strategi adalah keputusan tindakan dasar yang dibuat oleh manajer puncak dan diimplementasikan oleh seluruh pekerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan definisi e-worm adalah
electronic word of mouth, merupakan bentuk ungkapan dari konsumen baik dalam bentuk penilaian positif ataupun negatif yang nyata tentang suatu produk dan jasa yang diperoleh melalui media daring. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, adapun jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif, memaparkan apa adanya dari informan, kemudian penentuan informan menggunakan teknik snowball, kemudian pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penulis mencoba analisis data dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk memudahkan penulisan ini, penulis mencoba membuat kerangka pikiran. Yang pertama, perpustakaan itu melakukan upaya promosi. Nah, upaya promosi itu tentunya akan harapannya akan berpengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya bertambahnya minat berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini kerangka pikiran sederhana yang coba penulis sampaikan. Nah, sekarang bagaimana promosi yang sudah dilakukan berbasis e-worm dan kendalanya apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Widya Pustaka. Nah, sebagai gambaran promosi saat ini sudah memanfaatkan media elektronik sebagai sarana promosi. Kemudian pandangan dari promosi tersebut bahwa promosi itu dianggap penting karena dapat meningkatkan kepercayaan pegawai. Adapun tujuan promosi, perpustakaan semakin berdaya guna atau dimanfaatkan oleh pegawai semaksimal mungkin. Adapun sarana promosi yang digunakan dengan media elektronik, WhatsApp, dan website. Kemudian cara promosinya melalui pembinaan pegawai, penerapan budaya pemerintah Satria, ini yang dilakukan. Nah, alasannya kenapa menggunakan e-worm, berbasis e-worm ini, alasannya adalah tren yang marak saat ini dan semua pegawai memiliki Android. Ini alasan mengapa berbasis e-worm. Adapun faktor promosi secara internal, ini keaktifan pustakawan promosi di internal. Kemudian secara eksternal, konektivitas dengan perpustakaan lain atau kerjasama dengan perpustakaan lain. Adapun kendala yang dihadapi di promosi berbasis e-worm ini adalah anggaran yang khusus untuk promosi tidak tersedia, kemudian jumlah SDM yang khusus menangani promosi juga tidak ada, kemudian anggapan pegawai ya terhadap mungkin ruangan perpustakaan yang kecil ini ya. Nah, solusinya adalah kerjasama baik dengan internal maupun dengan eksternal untuk memaksimalkan promosi ini. Nah, kemudian pembuatan konten dalam upaya promosi berbasis e-worm ini itu sudah dibuat seperti usulan buku ya. Jadi ada form usulan buku sehingga pemustaka atau pegawai bisa mengusulkan buku apa yang mau dibeli. Gitu ya. Kemudian kebijakan untuk promosi belum ada kebijakan khusus dan anggaran juga masih satu dengan bagian yang ini tidak ada anggaran khusus. Kemudian upaya promosi adalah koleksi khusus bertopik pendidikan yang dimiliki, ya, akreditasi, sarana dan prasarana ini juga merupakan bentuk upaya promosi. Nah, dukungan lembaga terkait dengan upaya promosi ini sangat positif, ya. Kemudian respon pengguna atau pegawai, interaksi dalam WhatsApp positif, ya, ditanggapi beragam oleh pengguna. Kemudian tanggapan terbentuknya e-worm, antusias untuk menerima informasi baik tentang perpustakaan maupun tentang informasi-informasi umum. Gitu ya. Kemudian peran pengguna sebagai evaluasi dalam peningkatan layanan. Nah, pandangan promosi saat ini dibutuhkan pengelolaan dan layanan yang lebih baik. Kalau kita melihat kesesuaian tujuan dengan visi misi sudah sesuai, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, lalu pengaruh promosi berbasis e-worm di Perpustakaan Widya Pustaka ini ternyata pengaruh promosi cukup efektif dan memudahkan pegawai mengetahui keberadaan, informasi kegiatan, atau buku-buku terbaru yang dimiliki oleh Perpustakaan Widya Pustaka. Nah, kesimpulannya yang pertama bahwa kegiatan promosi di Perpustakaan Widya Pustaka berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal tersebut
dapat dilihat dari jumlah pengunjung dan peminjam buku yang semakin bertambah. Selain itu, penambahan koleksi sesuai keinginan pemustaka juga dilakukan oleh perpustakaan, sehingga dapat menarik perhatian dari pegawai. Kemudian kesimpulan yang kedua, faktor pendukung dalam strategi promosi di perpustakaan Widya Pustaka adalah ruang yang nyaman, fasilitas perpustakaan yang memadai, koleksi yang lengkap, dan sumber dana yang cukup, serta sumber daya manusia yang profesional. Kemudian yang ketiga, tingkat efektivitas strategi promosi melalui e-worm yang dilakukan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan pemustaka yang merespon positif ya terhadap informasi yang disampaikan oleh perpustakaan. Demikian sebagai penutup, ini saran buat perpustakaan Widya Pustaka bahwa perlu perencanaan promosi yang terorganisir dan disusun dengan lebih terperinci. Kemudian yang kedua, pustakawan hendaknya perlu memaksimalkan promosi melalui media sosial, khususnya WhatsApp. Karena penggunaan website di perpustakaan belum maksimal. Kemudian saran yang ketiga, memaksimalkan media promosi perpustakaan melalui media sosial. Selain berbiaya murah, ya, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai apa kegiatan-kegiatan, fasilitas, serta layanan-layanan yang ada di perpustakaan Widya Pustaka. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan yang saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, kritik dan saran sangat kami tunggu masukannya untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.